Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Agama dan Teori Fungsionalisme Struktural, yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Sabrah Hasbi, yang kedua Muhammad Azharin Nurul Khairi, yang ketiga yaitu Nahla Talia Hasanah. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu asumsi dasar teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial pada abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Pemikiran struktural fungsional sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat sebagai organisme biologis, yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup. Sama halnya dengan pendekatan lainnya, pendekatan struktural fungsional ini juga bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Comte dengan pemikiran mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer, dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan requisite functionalism, di mana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminologi organismik tersebut. Durkheim mengungkapkan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling ketergantungan satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi, maka akan merusak keseimbangan sistem. Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsi Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Selain itu, antropologis fungsional Malinowski dan Redcliffe Brown juga membantu membentuk berbagai perspektif fungsional modern. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Penjelasan selanjutnya mengenai kebutuhan dasar masyarakat dan respon budayanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa teori fungsionalisme struktural adalah sebuah pandangan struktur masyarakat yang berbeda-beda dengan fungsinya dan setiap unit atau individu yang saling berhubungan satu sama lain. Ini karena masyarakat terdiri daripada aneka ragam yang mempunyai kepakaran dan minat tertentu, cita rasa dan kemampuan tertentu, dan tentunya terbatas, dan pastinya mereka tidak akan dapat hidup sendiri. Menurut Abdul Qadir Jailani, mengutip dari kata-kata Al-Farabi, telah menyatakan bahwa salah satu keistimewaan manusia adalah homo socius atau suka bergaul. Ini merupakan salah satu dorongan terwujudnya suatu masyarakat. Manusia berkumpul sama mereka untuk saling memenuhi keperluan hidup mereka. Di dalam suatu masyarakat, asasnya keperluan hidup manusia adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal, juga keselamatan. Kerjasama antar anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan masing-masing adalah syarat mutlak untuk kebahagiaan masyarakat itu sendiri. Bagi mengatur kerjasama yang baik, maka masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang diambil dan diangkat dari masyarakat itu sendiri. Pimpinan itu pula yang bertanggung jawab untuk mengatur dan membagi setiap hasil produksi untuk memenuhi segala keperluan anggotanya. Oleh karena itu, jelas maksudnya di sini, bahwa suatu masyarakat tidak dapat terbentuk tanpa ketergantungan serta kerjasama antar organ dalam masyarakat tersebut, yakni setiap anggota-anggotanya. Dalam perspektif fungsional struktural, kita dapat memahami fungsi-fungsi agama terhadap masyarakat, fungsi agama terhadap pemeliharaan masyarakat. Pertama, masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaannya sampai batas minimal. Kedua, agama berfungsi memenuhi sebagian di antara kebutuhan-kebutuhan tersebut, meskipun mungkin terdapat beberapa kontradiksi dan ketidakcocokan dalam cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Selanjutnya, teori fungsional struktural dalam kajian budaya memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, dan bagian-bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lain. Apabila terjadi perubahan pada unsur sosial budaya pada salah satu bagian, akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada sistem dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada seluruh bagian yang lain.
Berdasarkan perspektif fungsional struktural, kunci dalam memahami realitas sosial budaya di masyarakat adalah harus memahami arti nilai, norma, dan simbol yang berkembang di masyarakat. Dalam budaya terdapat unsur-unsur yang saling terkait, saling memberi kontribusi fungsional, dan saling bergantung atau terintegrasi. Terwujudnya tingkat integrasi yang tinggi pada sistem sosial budaya dalam kehidupan masyarakat apabila terdapat seperangkat norma hukum atau kesepakatan yang dijadikan sebagai pedoman berperilaku di masyarakat. Jadi, adat atau budaya dalam perspektif fungsional struktural telah menunjukkan bahwa masing-masing unsur atau kegiatan dalam suatu adat menunjukkan eksistensi adat atau budaya yang utuh, padu, dan integratif. Hal ini dikarenakan dalam setiap budaya terdiri atas beberapa unsur yang dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi menunjang antara satu kesatuan yang utuh padu sebagai suatu budaya. Dalam rangkaian unsur tersebut, jika terdapat satu yang tidak dijalankan, maka rangkaian budaya tersebut tidak dapat tercapai dengan sempurna. Demikian penjelasan saya mengenai kebutuhan dasar masyarakat serta respon budayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Nurul Khairi, biasa dipanggil Azharin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Hasbi dan saudari Nahla. Dan saya akan mempresentasikan tentang agama sebagai sistem organisasi dan aktivitas. Sebelum kita membahas tentang agama di dalam organisasi dan aktivitas, terlebih dahulu kita membahas tentang manusianya. Karena apa? Karena di dalam organisasi dan aktivitas, intinya adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan atau campur tangan orang lain. Dan sebenarnya di dalam kehidupan ini bukan hanya terdapat perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama saja, melainkan perbedaan itu sebenarnya sudah terletak di dalam individual manusia sendiri, antara manusia satu dengan manusia lainnya. Selain itu, pada faktanya manusia juga tidak dapat hidup tanpa adanya pegangan atau pedoman yang akan dijadikan acuan dalam mengarungi hidup. Disinilah letak agama itu berfungsi dengan baik. Karena apa? Di dalam agama itu terdapat pedoman dan juga bisa dijadikan pegangan untuk manusia agar bisa bertahan hidup. Pada era globalisasi ini, teknologi semakin menguasai manusia. Untuk itu, seringkali kita menyaksikan bahwa ada manusia yang, ya maaf, dikategorikan kurang dalam tentang agama dan keyakinan gitu. Jadi manusia itu mudah membuat konflik, bahkan sampai ke arah kriminalitas. Untuk itu, di sini saya juga akan membahas tentang pengaruh agama dalam organisasi maupun kehidupan manusianya. Yang pertama, agama menghidupkan nilai luhur manusia. Jadi, tanpa adanya agama, manusia itu akan mudah terpecah belah. Antar manusia itu mudah terjadinya konflik dan bisa jadi akan terjadi pecahnya perang. Yang kedua, agama memberi kekuatan dalam menanggung segala penderitaan hidup. Manusia hidup di dunia itu tidak lain adalah pemberian dari Tuhan, yang artinya Tuhan tidak memberikan kebahagiaan saja, melainkan Tuhan juga menguji, yang mana sering dikatakan oleh manusia yang resah adalah penderitaan. Jadi untuk menghadapi segala penderitaan hidup itu, manusia butuh agama, butuh pegangan, butuh pedoman. Jadi ya di situ letak agama. Agama itu hadir untuk membantu manusia dalam menangani segala penderitaan hidup. Yang ketiga, agama menjadi pegangan dan pedoman hidup. Dan yang keempat, agama mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Dua poin di sini adalah sama seperti yang saya sebutkan pada poin pertama, yaitu agama menghidupkan nilai luhur manusia. Karena apa? Tanpa adanya agama, hidup manusia tidak akan stabil, artinya dapat melenceng ke jalan yang sesat, jalan yang tidak benar. Selain itu, manusia juga tidak akan memiliki ilmu pengetahuan. Karena apa? Segala dan sumber ilmu pengetahuan itu salah satunya terletak di dalam agama. Yang terakhir, yang nomor 5, agama sebagai integrator yang menyatukan dan menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan individual maupun sosial. Agama itu juga mempersatu di dalam organisasi, khususnya organisasi keagamaan. Kita juga disatukan karena apa? Karena adanya agama. Karena itu di luar organisasi keagamaan, kita juga dapat berinteraksi dengan secara bebas, dengan secara luas dengan orang-orang yang sama agamanya dengan kita. Karena agamanya sama, jadi obrolan kita pun juga menyerupai gitu ya. Ya itu.
Kesimpulannya bahwa dalam organisasi dan segala aktivitas manusia itu terdapat agama. Namun seringkali kita tidak menemukan dengan jelas di mana letak pengaruh agama. Karena apa? Karena sebenarnya pengaruh dari agama itu sudah terletak di dalam manusia dan sudah menjadi budaya. Jadi karena sebenarnya pada